Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue sangat tertarik untuk membahas kemiripan alur cerita suatu anime dengan alur cerita suatu makhluk mitologi. Karena memang biasanya, alur cerita suatu anime dibuat dengan referensi cerita dari suatu makhluk mitologi ataupun cerita rakyat lainnya. Oke, yang menjadi topik bahasan kali ini adalah tentang kemiripan alur cerita dari anime Sankyo no Terror dengan cerita Sphinx dan Oedipus. Jika kalian belum mengenali anime Sankyo no Terror, maka gue akan sedikit membahas tentang anime ini. Sankyo no Terror adalah anime yang digarap oleh studio MAPPA pada tahun 2014. Dan anime ini menceritakan kisah dua orang remaja laki-laki berumur 17 tahun dengan kode name 9 dan 12 yang tiba-tiba saja muncul dan meneror kota Tokyo dengan ancaman ledakan bom. Tak hanya itu, mereka juga menantang kepolisian Tokyo dengan cara mengupload sebuah video yang berisi teka-teki tentang letak bom yang mereka tempatkan. Dan mereka juga mengancam jika tidak ada siapapun yang dapat menebak teka-teki itu, termasuk kepolisian, maka secara otomatis bom yang telah mereka pasang itu akan meledak sehingga menimbulkan sebuah teror serta kekacauan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang kisah dari Sphinx dan juga Oedipus. Dalam mitologi Yunani, diceritakan ada sebuah makhluk yang tiba-tiba saja muncul di kerajaan Thebes yang bernama Sphinx. Sphinx sendiri adalah seekor makhluk yang bertubuh singa, namun berkepala manusia dan bersayap seperti elang. Makhluk ini tiba-tiba saja muncul di kerajaan itu dan membuat teror kepada setiap warga kerajaan Thebes dengan cara memberikan sebuah riddle ataupun teka-teki kepada setiap warga kerajaan itu, dan jika mereka tidak bisa menjawabnya, maka mereka akan dibunuh oleh Sphinx. Adapun teka-teki yang ia sampaikan adalah apakah yang pada pagi hari menggunakan 4 kaki, pada tengah hari menggunakan 2 kaki, dan pada senja menggunakan 3 kaki. Tidak ada satupun rakyat dari kerajaan di sana yang dapat menyelesaikan teka-teki tersebut. Akhirnya, sang raja pun membuat sayembara untuk menemukan orang yang bisa menyelesaikan riddle atau teka-teki dari sang Sphinx tersebut. Lambat laun, datanglah seorang pemuda yang bernama Oedipus yang mampu menyelesaikan riddle tersebut. Ia menjawab bahwa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di tengah hari, dan 3 kaki saat senja adalah manusia. Di sini yang dimaksud dengan pagi hari, tengah hari, dan senja adalah tingkatan kehidupan dari manusia, di mana pada saat bayi, manusia akan berjalan dengan sepasang kaki dan juga sepasang tangannya alias merangkak. Ketika dewasa, ia akan berjalan tegak dengan kedua kakinya. Dan saat manusia sudah tua, maka ia akan berjalan dengan menggunakan bantuan tongkat agar mampu berjalan lebih baik lagi. Setelah teka-teki itu terjawab, Sphinx pun langsung mengakhiri hidupnya dengan cara melemparkan dirinya sendiri dari atas tebing hingga tewas. Hampir sama seperti Sphinx, dalam anime Sankyo no Terror, dua pemuda yang bernama 9 dan 12 yang berperan sebagai Sphinx ini tiba-tiba saja muncul di Tokyo dan melancarkan sebuah teror kepada masyarakat Tokyo dengan cara memasang sebuah bom dan mengupload sebuah video sebagai teka-teki dan juga sekaligus petunjuk di mana mereka memasang bom tersebut. Lalu, mereka pun mengakhiri teror mereka dengan cara menyerahkan diri kepada detektif yang bernama Shibasaki yang berperan sebagai Oedipus untuk menangkap mereka dan mengakhiri teror tersebut. Namun 9 dan 12 sendiri memiliki tujuan khusus, di mana mereka melakukan aksi teror tersebut untuk mengintimidasi pemerintah Jepang atas kegagalan suatu proyek yang dinamai Proyek Athena. Dan proyek itu adalah sebuah proyek yang rahasia dan juga bertujuan untuk melatih anak-anak di bawah umur 5 tahun agar mereka dijadikan sebagai manusia super cerdas. Namun sayangnya, proyek itu pun gagal dan anak-anak dalam proyek itu satu persatu meninggal. Secara kebetulan, 9 dan 12 adalah dua anak yang berhasil kabur dari proyek mematikan tersebut, sehingga mereka membuat aksi teror terselubung
untuk menuntut agar pemerintah membongkar proyek itu dan agar mereka juga dapat dikenang oleh masyarakat. Karena memang Nine dan 12 sendiri tidak pernah bertemu orang tua mereka seumur hidup mereka. Jadi mereka berharap dapat dikenang oleh masyarakat di Jepang. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Gue memang bukan seorang ahli dalam bidang mitologi ini, tapi gue hanya tertarik untuk membuat pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.